Nah, jadi kalau kita lihat gejala atau normal yang baru ini sudah menciptakan sesuatu kebutuhan atau kewajiban di mana semua orang harus pakai masker, ya, kecuali kalau Donald Trump. Ya, kalau ini kita lihat dia sudah menggunakan walaupun satu guyonan, tapi di dolar pun sudah ada menambah pakai masker. Bahkan kalau saya itu sendiri, cara pun diturunkan untuk mewajibkan orang pakai masker, ya. Bukan masker yang seperti ini ya. Ini tidak bisa menjaga wabah, ya, virus tetap masuk kalau pakai yang begini. Jadi kuncinya itu adalah kita harus berubah. Jadi perubahan ini kita harus lihat setiap ada namanya perubahan di situ juga. Ya. Jadi kita ganti G dengan C itu menjadi change, bukan change ya. Dan ini adalah sesuatu yang akan mewujudkan yang kita hadapi sekarang itu the new normal ya. Banyak orang itu sebetulnya pengen ya melakukan sesuatu yang kita sebetulnya bagian dari belajar dan kita lihat normalnya itu, nah saya seringkali suka roti, volumenya udah banyak tuh. Nah jadi kalau untuk namanya bisnis, itu normal itu kita harus bisa kita terima. Karena pun sudah banyak yang namanya hello dokter atau hello dokter. Jadi ke dokter tidak hanya bisa konsultasi dengan dokter online, ya. Kemudian ada juga namanya banking ataupun digital banking. Kita lihat banyak orang sudah melakukan itu tidak langsung ke bank, kecuali kalau memang tidak bisa dihindarkan. Kemudian ada lagi namanya online delivery. Ya, online delivery itu kita hanya setiap orang sudah seringkali menggunakan Grab ataupun untuk pesan makan ataupun barang itu udah bulan-bulan kita bisa lihat ada bisnis memang tetapi kita memakai masker hanya dibuka pada mau makan di luar negeri itu. Kalau kita lagi makan itu kalau belum sampai kita wajib pakai masker ya, hanya kalau sampai kita boleh mulaikan sesuatu perlu sesuaikan, tapi sesuaikan itu seolah-olah kita menjadi tadinya di dalam kepompong sekarang menjadi ya, kita bisa betul menggunakan semua yang sudah berubah itu berubah semua. Hari ini kita bisa lihat bisnis itu yang tadinya mati hari ini lihat dia tuh melejit ya. Di Indonesia itu yang GoFood tidak begitu ramai dulu, sekarang itu sangat-sangat ramai ya. Jadi mereka yang tadinya itu jualan dan tidak laku sekarang jadi laku ya. Lihat pun perubahan di supermarket, ada orang yang hari ini masih ada
Kabel apa? Minggu lalu juga sama. Ini lebih bagus. So di situ ya. Oke. Coba lihat lebih bagus sekarang. Nah, kalau kita lihat sekarang itu di supermarket ya sudah diwajibkan harus pakai masker, kalau tidak boleh masuk. Walaupun kalau kita sering kali lihat di TV ataupun di YouTube itu di Amerika ada banyak sekali orang-orang yang masih menentang untuk memakai masker. Nah, ini semuanya kalau saya lihat itu semua itu diprovokasi oleh Donald Trump yang memang orang yang tidak percaya dengan sains dan akhirnya membongkar banyak lembaga yang memang untuk mencegah wabah dan akhirnya wabahnya itu merajalela di Amerika. Dan kemudian dia coba cari kambing hitam dan dia tuh mencari kambing hitamnya itu adalah China dan WHO. Ya, kemudian kita lihat di sini hari ini seluruh dunia wajib pakai masker. Kita sendiri juga jangan lupa. Apakah di dalamnya itu mau nambah sesuatu fitur tambahan ataupun tidak, itu kita perlu pakai masker. Dan ini semuanya untuk apa? Bukan untuk istilahnya menyebarkan virus, tetapi untuk mencegah kita itu menyebarkan virus ke orang lain, bukan saja kita disebarkan. Ya, itu perlu kerjasama untuk semua pihak. Nah, jadi dengan adanya perkembangan ini, bisnis-bisnisnya itu yang buka pun semuanya menghadapi masalah-masalah. Dan masalah-masalah yang paling utama yang seringkali menjadi sesuatu pertanyaan atau kekhawatiran dari semua pengusaha adalah yang pertama adalah bisnisnya itu mengalami slowdown dari demand, ya, di demand itu dari nasabah-nasabah atau pelanggan-pelanggan, ya, itu adalah pertimbangan atau kekhawatiran yang paling besar nomor satu. Kemudian untuk ketidakpastian kira-kira berapa lama pandemi ini akan berlangsung, ya, ini juga pertimbangan atau kekhawatiran kedua. Kemudian yang ketiga adalah mereka itu agak berat atau terbeban, mereka perlu membayar gaji untuk mempertahankan tim mereka ataupun karyawan mereka. Dan ini adalah kekhawatiran yang ketiga. Kemudian turun yang keempat itu adalah mental dan fisiknya, kesehatan fisik dan mental karyawan-karyawannya. Ya, karena kalau misalnya mereka itu tidak mentalnya tidak fit ataupun fisik kurang fit, mereka bisa terjangkiti. Kemudian kalau misalnya masuk itu bisa menular dan memaparkan kepada seluruh karyawan di perusahaan dan memaksakan perusahaan itu untuk tutup atau berhenti beroperasi. Nah, kemudian itu yang salah satu kalau menurut saya ini mungkin di atas khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang memang ada memberikan utang kepada customer-customer, karena ada banyak perusahaan itu waktu nagih apa yang sudah dikirimkan atau yang sudah diberikan, itu waktu nagihnya ternyata perusahaan yang ditagih itu sudah tidak beroperasi ataupun sudah bangkrut. Ya, akhirnya mereka sendiri pun terseret. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah biaya-biaya yang mereka harus jalankan, harus bayar, ya, seperti sewa, seperti listrik, seperti telepon dan sebagainya. Nah, ini yang konsisten, mereka harus bayar. Nah, kemudian untuk satu lagi adalah bagaimana menghubungkan karyawan-karyawannya itu dengan nasabah-nasabah ataupun customer-customer. Ya, kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang memang ada customer base yang besar atau luas, mereka ada karyawan yang memang harus ada service ke mereka. Bagaimana caranya itu untuk memberikan pelayanan dari rumah, tidak di kantor. Karena kalau misalnya kantornya itu tidak boleh masuk, maka mereka harus service tetap untuk memberikan service. Nah, jadi ini semua kekhawatiran yang sedang terjadi dan memang udah wujud. Nah, apa yang kita harus lakukan sekarang? Ya, kita harus pikirkan bagaimana caranya kita menggunakan bisnis yang sedang panas-panasnya itu, hot-hotnya itu, yang sekarang ini adalah kita lihat ada masker-masker yang berbeda-beda, karena kalau misalnya kita lihat ini kan sesuatu yang baru. Jadi ini sesuatu yang bisa Anda lakukan atau siapapun lakukan, ini ide untuk bisnis, ya. Kalau misalnya kita membuat bisnis itu masker itu untuk medical, itu memang beda, ya, syaratnya beda karena ada syarat-syarat yang tertentu yang bisa untuk orang-orang medical untuk pakai. Tetapi kalau untuk namanya yang novelty itu boleh saja, ya, kayak contoh ini menggunakan muka orang atau mulut orang, ya. Kalau misalnya yang normal itu yang seperti ini. Ya, tapi ada banyak sekali bahan-bahan ataupun pola-polanya bisa digunakan. Atau misalnya untuk orang yang lebih kreatif, bahkan ada yang pakai yang seperti ini.
ya. Jadi lucu-lucu, aneh-aneh, bahkan ada yang seperti ini ide-idenya, ya. Tapi ini bukan untuk memberikan pelatihan untuk bikin masker. Ini cuma contoh-contoh yang sebetulnya semua bisa digunakan untuk sebagai bisnis, ya. Jadi ini contoh-contoh saja. Jadi kalau kita kreatif, bisnis itu memang sebetulnya tidak ada batasnya. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk bisnis-bisnis itu hari ini kita juga bisa lihat ada bukan saja produk, tetapi ada juga kendaraan seperti ini. Nah, mungkin banyak orang tidak tahu siapa itu Charli D'Amelio, ya. Dia adalah seorang bisa kita katakan dia selebriti, bukan di Instagram, tapi ini selebriti di TikTok, ya. Dia memiliki 84,4 juta follower di TikTok, di akun TikToknya. Jadi ini adalah bisnis-bisnis baru, media-media baru yang wujud hari ini untuk orang-orang menggunakan di dalam bisnis. Ya, jadi kalau kita lihat ini bahkan ada yang bisa kita adu dengan misalnya Charlie dengan Edison. Ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah cara-cara untuk berbisnis. Nah, produknya itu bisa beda-beda, bisa saja seperti di masker ataupun muk-muk. Ya, muknya pun bisa bertema untuk namanya corona. Ya, ataupun misalnya kaos, ya, apakah yang seperti ini, ya, apakah seperti ini, ya, ataupun bisnis-bisnis alkohol ataupun sanitizer. Nah, di tengah-tengah ini semua kesempatannya muncul lagi ada yang kapal-kapal perang dari Amerika yang dikerahkan ke Laut Cina Selatan untuk dengan pembela dasar itu membela kebebasan, tetapi lebih ke provokasi di Laut Cina Selatan untuk sebagai salah satu modus untuk menggalang dukungan untuk Donald Trump di Pilpres di bulan November. Nah, jadi ini semuanya itu yang perlu kita perhatikan karena kita bisa lihat perkembangannya itu selama pandemik ini ada beberapa perubahan yang sangat luar biasa. Kita lihat di sini datanya ada Instagram dan Facebook, mereka itu ada penggunaannya yang meningkat sebesar 40%, ya, gara-gara ada social distancing dan permintaan untuk namanya streaming, ya. Kemudian dunia juga berubah menjadi harus sangat-sangat agile ataupun sangat fleksibel. Semua pengusaha harus sangat fleksibel dan kita itu harus berubah sesuai dengan perubahan dunia, ya. Hari ini kita ada namanya video conference call, ya, untuk orang-orang hangout dengan teman-teman ataupun untuk kantor, dan kita bahkan seperti Zoom yang kita lagi pakai sekarang ini, pemiliknya itu mendapat 4 miliar dalam 3 bulan. Jadi setiap bulan itu mendapat 1 miliar gara-gara penambahan orang untuk menggunakan video conferencing. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat orang-orang conferencing dengan teman ataupun dengan perusahaan, itu juga kadang-kadang khusus untuk di antara mereka yang bos-bos, sukanya itu ada wine yang mereka sambil minum. Dan kalau kita lihat dari Nielsen, satu perusahaan yang memang menganalisa bisnis itu, penjualan wine itu selama periode ini naik sekitar 66%. Jadi yang pabrik-pabrik wine itu betul-betul mendapat durian runtuh, di mana gara-gara pandemik penjualan wine-nya bisa meningkat luar biasa. Nah, jadi di tengah-tengah dunia itu yang diselimuti oleh coronavirus ini, bukan cuma satu negara, 2 negara, ada bisnis-bisnis yang memang turun tajam, ya, di seluruh dunia ada yang banyak yang turun tajam. Bahkan kita lihat pengaruhnya itu adalah coronavirus ini membawa banyak perubahan dalam bisnis. Apakah kita anggap itu sebagai perubahan DNA bisnis, sistem bisnis, termasuk ada banyak orang kesehatannya, tubuhnya, itu sistemnya itu dikacaukan oleh virus ini sampai reaksi tubuhnya sendiri itu pun berubah, ya. Sehingga kadang-kadang kita masih baca itu ada orang-orang yang tadinya cuma ada sesuatu gejala jantung, ya, dia itu tiba-tiba karena ada sesuatu yang perubahan di dalam jantungnya ataupun pembuluh darahnya, virus ini menyebabkan sistem tubuh sendiri, sistem imun sendiri untuk menyerang tubuh sendiri, dan akhirnya itu ada banyak pasien yang meninggalnya itu dengan gejala-gejala tidak jelas. Dan itu kita harus hati-hati, makanya jangan sampai terpapar. Karena itu terpapar walaupun kita sehat. Orang yang sehat itu waktu sesudah sembuh dari coronavirus itu masih ada
sisa-sisa perubahan di dalam tubuhnya itu yang bisa membuat dia itu lebih lemah dan lebih rentan untuk dijangkiti oleh penyakit-penyakit lain. Dan bisnis-bisnis pun itu terpaksa dirubah, disesuaikan dengan perubahan ini semua. Jadi kita lihat hari ini ada coronavirus yang menyebabkan financial panic. Jadi kalau financial panic yang paling besar itu adalah yang terjadi di Amerika, di mana bank sentralnya, the Fed, itu menyuntik dana yang sebesar sampai sekarang itu yang saya ikuti itu sudah mencapai 6,6 triliun. Ya, ini sesuatu yang angka yang sangat-sangat dahsyat. Padahal 2009 krisisnya masih belum selesai total, masih ada sisa-sisa, sudah muncul dengan wabah ini. Sekarang ada panik yang berikutnya, maka dana yang belum disedot keluar dari sistem, ditambah lagi sekarang sistem suntikan yang lebih baru lagi, lebih besar lagi, sehingga akhirnya kita lihat pasar saham di Amerika itu dan juga beberapa negara lain, kecuali Asia itu nggak begitu besar, kecuali Jepang. Karena Jepang juga salah satu negara yang menganut suntikan dana yang besar-besaran, percetakan uang yang besar-besaran untuk menopang ekonominya. Jadi kalau kita lihat hari ini, panik ini ada sesuatu rentetannya. Rentetan itu adalah bank sentral cetak uang. Kemudian uangnya mengalir masuk ke sistem perbankan dan sistem ekonominya itu akhirnya itu menjadi sesuatu yang agak seperti pedang bermata dua, ya, bisa menguntungkan sebagian orang juga dirugikan. Jadi kalau untuk mereka yang diuntungkan itu adalah eksportir, otomatis eksportir itu rata-rata akan menjadi lebih gampang untuk ekspor. Tetapi importer itu akan kena dampaknya karena itu kalau mata uangnya itu terlalu menguat itu dia punya ini akan susah dijual juga. Nah, jadi kalau kita lihat pada saat yang sama ada yang naik, ada juga yang kena turun. Nah, untuk kita diri sendiri kita harus pikirkan. Kita punya bisnis itu datang dari yang ancaman kecil sampai ancaman sedang sampai ancaman besar. Nah, kita sendiri harus pikirkan, apakah kita udah punya satu strategi atau punya sesuatu cara untuk bisa menahan serangan dari virus ini bukan hanya ke kesehatan kita, tapi kesehatan selain fisik juga finansial kita. Jadi kita tahu bahwa di Asia sendiri ada banyak negara yang cetak uang nggak karuan, ada juga yang agak tertahan-tahan. Ya, kalau untuk Indonesia sampai sekarang ini memang pemerintah itu sudah dengan berbagai upaya, termasuk itu yang kemarin dikucurkan untuk dana yang dicari 600.000 untuk yang orang-orang yang income-nya itu di bawah 5 juta. Jadi kalau kita lihat dolar Amerika itu ujung-ujungnya itu mungkin akan menjadi sesuatu bumerang untuk Amerika sendiri karena dunia itu melihat di bawah Donald Trump itu kayaknya kontrolnya itu agak susah untuk dikendalikan dan lembaga-lembaga pengawas itu pun dilemahkan dan akhirnya negara-negara itu agak mulai kehilangan kepercayaan terhadap Amerika. Kita lihat emas itu ujung-ujungnya menjadi sesuatu yang orang-orang untuk mengamankan diri, melindungi diri itu mau nggak mau terpaksa untuk mencari emas untuk dibeli. Dan itu kalau saya pribadi menyarankan orang-orang untuk beli emas itu bukan hanya di kertas tapi di fisik. Ya, sebaiknya itu kalau bisa itu 2-5% kekayaan kita itu dalam bentuk emas fisik supaya kalau misalnya ini nanti terjadi sesuatu yang tidak terkendali oleh semua negara, maka itu kita ada sesuatu pegangan. Karena kalau saya lihat itu yang naik yang turun sekarang itu betul-betul sudah sangat tidak terkendali, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang ini di wilayah Asia Tenggara atau dekat khususnya kalau untuk Indonesia kalau di gambar ini ya, ini kan untuk Nusantara. Jadi sebetulnya untuk di Indonesia itu sebetulnya adalah negara yang sangat beruntung, satu dari lokasi politiknya, geografisnya, dan ini juga di dalam hasil buminya itu Indonesia itu memang sangat-sangat di banyak-banyak karunianya, dan ini bisa menjadikan sesuatu yang akan diminati, dicari banyak negara, sehingga akhirnya nanti kalau misalnya dengan program menggenjot infrastruktur di Indonesia itu jalan dengan lancar, maka sesudah negara-negara lain itu mengalami kesulitan yang luar biasa, mungkin Indonesia itu menjadi salah satu tempat yang diincar karena kekayaan hasil buminya itu dan juga
infrastrukturnya itu termasuk dia punya jumlah penduduk yang memang sangat memadai dan peningkatan tren peningkatan kemampuan finansialnya, ekonominya di orang-orang Indonesianya itu akan sangat-sangat mendukung untuk negara-negara lain untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, jadi kita hari ini harus yang pertama memang harus melawan COVID, ya. Tetapi jangan lupa juga untuk sekaligus mencari kesempatan. Nah, untuk melawan COVID dan mencari kesempatan, kita juga perlu ada strategi. Yang pertamanya itu adalah bagaimana kalau tidak perlu jangan meninggalkan rumah, ya. Tidak meninggalkan rumah itu tempat yang paling aman. Tetapi kalau misalnya ada orang keluar masuk rumah, berarti itu pintu masuk juga terbuka. Jadi kalau misalnya untuk yang stay at home itu, kalau ada orang yang keluar masuk, itu perlu ada yang sudah baku tiap hari kalau pulang dari luar harus wajib langsung mandi, cuci tangan sebelum nyentuh yang lain-lain. Jadi istilahnya dari luar pulang, sepatu di luar rumah, masuk langsung yang tempat menuju adalah kamar mandi. Ya, semuanya itu sudah selesai, baru boleh keluar untuk nyentuh yang lain-lain. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengamankan diri dan keluarga. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah untuk bagaimana kita boost imun sistem kita. Karena ini kita perlu, karena kalau misalnya kita sendiri tidak keluar rumah, tapi sistem imun kita itu rendah, ya karena tiap hari mikirnya yang negatif, akhirnya kita punya sistem imun itu malah menjadi tempat mengundang segala jenis penyakit. Jadi mungkin saja ada tetangga yang lewat, atau bukan tetangga, tapi dia lewat dan dia terinfeksi, kemudian dia batuk ataupun bersin, pas ada angin tiup masuk dalam rumah, nah kita karena sistem imunnya kita rendah, juga bisa terpapar, kita bisa dikorban. Jadi untuk namanya sistem mengebus sistem imun kita itu yang selain namanya nutrisi juga perlu kita olahraga, ya. Jadi itu wajib, jemur semua wajib, dan setiap seminar selalu saya ingatkan kalau misalnya kita sudah di dalam masa pandemi itu saya selalu mengingatkan ini cara-caranya itu kalau memang ini salah satu cara juga ada di Indonesia itu sangat-sangat kaya dengan rempah-rempah. Nah ini mungkin salah satu ya penyebab kenapa orang Indonesia itu yang salah satu negara yang terakhir untuk terpapar pandemi ini, dan itu pun ada sesuatu jumlah korban yang sangat rendah dibanding banyak negara. Jadi ini mungkin salah satu karena dietnya, konsumsinya orang Indonesia itu penuh dengan rempah-rempah. Ya, jadi ini sesuatu yang bisa kita lakukan sambil kita menunggu namanya vaksin COVID. Kita lihat hari ini dari China ada, dari Inggris ada, dari Amerika ada, dari Prancis, dari Eropa juga ada. Semua mengajukan vaksin. Tetapi kita lihat di Indonesia itu sekarang kita sudah ada sesuatu percobaan di tahap ketiga, di mana adalah tahap terakhir. Dan itu sudah dilakukan di Bandung di Bio Farma, dan tes awal ujiannya itu hasilnya itu memang sangat positif. Tapi kalau kita lihat andai kata virus ini bukan virus yang natural, maka ini akan sangat berbahaya. Walaupun hari ini kita sudah ada vaksin, kita harus tetap waspada karena kalau ini bukan natural, berarti itu rekayasa. Nah, suatu virus rekayasa itu dia akan bisa bermutasi itu yang sangat-sangat cepat, sehingga dia punya karakter itu bisa berubah-ubah terus, dan dia punya namanya gejala juga akan berubah-ubah terus. Nah, sehingga kalau misalnya kita hari ini, andai kata ini berkepanjangan dan kita harus di rumah terus, kita penting sekali perlu ada sesuatu usaha yang bisa kita lakukan dari rumah. Nah, jadi hari ini kita sudah tahu kita bisa go shop, kita bisa go send, kita bisa go food dan sebagainya, semuanya pesan dari online, termasuk kita pesan bahan baku. Kalau kita buka pabrik kecil-kecilan dari rumah, kita bisa pesan bahan bakunya dari luar pakai online, dan kita juga bisa menjualannya itu dengan berbagai media, juga dengan polanya itu online juga. Jadi kita hanya perlu bagaimana kita sendiri tetap sehat, kemudian cari sesuatu produk yang kita bisa produksi dari rumah, dan ini sebetulnya ada sesuatu kesempatan ya untuk meriset dunia, di mana yang tadinya hanya mereka yang punya namanya modal besar, pabrik besar, karyawan besar, jaringan besar, mereka bisa kuasain dunia, tetapi dengan adanya ini, semuanya itu mereka semua dirontokkan. Sehingga setiap keluarga, setiap rumah, itu menjadi pabrik mini yang bisa digunakan untuk menjangkau atau istilahnya menggerogoti
pangsa pasar yang tadinya udah ditelan, dikuasai oleh konglomerat yang besar-besar. Jadi ini sesuatu yang meratakan tempat mainnya itu supaya semua orang kecil, orang besar itu semua tetap bisa untuk bersaing, ya. Jadi ini betul-betul satu level playing ground punya alat, ya. Jadi COVID ini memang membawa banyak perubahan, yang besar bisa dibikin kecil atau bahkan dihancurkan atau bahkan dihilangkan. Yang kecil-kecil yang tadinya tidak ada nama bisa tiba-tiba wujud. Seperti orang yang tidak dikenal sama sekali, tiba-tiba lewat TikTok dia menjadi terkenal seluruh dunia. Ya, yang tadinya itu tidak ada orang mau pakai Zoom, hari ini di mana-mana setiap hari nggak tahu berapa orang pakai Zoom. Yang tadinya nggak bisa untuk ketemu atau bicara langsung dengan orang tuanya dari luar negeri, sekarang bisa video conferencing. Jadi video conferencing itu sejak ada COVID ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa di mana-mana, ya, baik untuk antara teman ataupun di dalam perusahaan ataupun untuk meeting-meeting. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat apakah ini kesempatan. Nah, ini contoh yang saya pengen gunakan ini. Nah, ini kalau kita lihat MOOC di sini, nanti saya ingin akan menciptakan MOOC yang bisa dipakai untuk mengajar orang untuk bertrading, bertransaksi, belajar transaksi, misalnya untuk forex, gold ataupun indeks ataupun saham. Ya, nanti ada pelajaran dalam MOOC. Jadi bukan harus kita ke sekolah, tapi beli MOOC, ya, minum dari MOOC pun kita bisa ada pelatihan, ya, ataupun dengan kaos, ataupun bahkan dengan masker, ya. Tapi kalau di sini itu saya rasa Anda tahu yang mana yang jangan dipakai. Di sini ada 4 MOOC, gambarnya ada 1 jangan dipakai. Saya tidak perlu sebut nama, ya. Jadi kalau misalnya sekarang Anda tanya saya itu, kalau dengan situasi sekarang ini, kira-kira strategi bisnisnya apa, otomatis saya menganjurkan yang tadi, apa yang kita bisa lakukan dari rumah, ya. Rahasianya untuk bisa sukses adalah harus online. Sekali lagi saya ulang, harus online. Nah, kalau misalnya kita punya produk itu sangat bagus, kita harus tahu cara untuk mempromosi secara online. Nah, itu pun ada jurus-jurusnya, ada pelajaran-pelajarannya, dan itu bukan di seminar ini yang kita bahas. Nah, itu bukan juga untuk dibahas untuk waktu kita belajar trading. Nah, kalau misalnya kita tanyakan untuk media-media mana saja yang kita bisa gunakan untuk promosikan produk kita, bagaimana cara kita untuk close deal-nya itu, semuanya itu bisa kita sharing juga di GK, untuk kita sharing di forum yang untuk khusus bisnis bersama GK. Nah, kemudian kalau untuk namanya trading itu, baik itu untuk indeks saham, untuk individu saham, CFD yang ada di GK, dan GK itu nanti ada rencana akan menambah jumlah saham-saham CFD dari Amerika. Selain 16 yang kita sudah punya, kita akan coba tambah lagi. Mungkin bisa 10 sampai 20 saham lagi yang baru. Jadi kita punya akses itu, kita bisa manfaatkan setiap siklus atau setiap perubahan ekonomi atau sistem untuk mendapatkan keuntungan, baik itu dalam waktu dia booming ataupun kalau misalnya ada kontraksi. Karena kita semua harus bisa terima, tanpa pandemi pun bisnis itu siklusnya itu ada namanya ekspansi dan ada juga kontraksi. Jadi kalau misalnya kita hanya mengandalkan sesuatu bisnis lagi booming ataupun dia tuh lagi ekspansi, kita selalu akan menjadi korban atau akan kehilangan banyak kesempatan kalau misalnya itu waktu masuk ke fase atau siklus untuk kontraksi. Nah, kita harus bisa terima karena di dalam dunia itu kita ada siang, ada malam, ya. Itu sesuatu siklus alam yang tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana caranya kita mencari sesuatu kesempatan di mana kita bisa petik untung kalau ada sesuatu yang kontraksi. Nah, itu adalah di saham yang kita tradingnya dengan cara CFD. Karena kalau dalam CFD trading itu kita bisa sell short dan kita bisa dapat untung pada saat dia tuh harganya jatuh. Ya, kalau untuk namanya forex itu kita memang bisa beli mata uang A ataupun B dan jual mata uang yang lainnya. Jadi itu selalu dua arah, ataupun di emas dengan sistem tradingnya itu bisa beli pada saat harga naik, dan kemudian kita jual juga pada saat harga turun, kita bisa memetik keuntungan dari penurunan harga. Jadi siklus-siklus itu kita tidak hanya manfaatkan satu sisi, tapi bisa kita ambil untung dari dua sisi. Ya. Jadi kalau misalnya Anda tanya saya itu lebih enak mana trading saham ataupun trading indeks saham ataupun CFD, karena saya tuh trading dua-duanya. Saham-saham saya juga ada investasi, untuk CFD saya juga investasi,
Dan kalau misalnya untuk forex, otomatis saya trading, indeks saham otomatis saya trading. Kemudian ada juga yang bertanya, indeks saham atau saham lebih enak? Kalau buat saya, yang bisa bergerak itu semua enak. Yang tidak enak itu hanya yang tidak bisa bergerak, ya. Karena kita itu mendapat untung itu apapun bisnisnya itu selalu dari perubahan. Dan perubahan itu adalah kita cari itu adalah perubahan harga. Ya, kita beli motor atau beli mobil ataupun beli properti, kalau harganya itu 1 M, kita jualnya 1,1, kita bisa untung 100 juta. Tapi kalau kita beli 1 M, harganya tetap 1 M, setelah 10 tahun, kita nggak bisa dapat untung apa-apa. Jadi perubahan itu adalah sumber keuntungan. Walaupun sumber keuntungan, dia tetap bisa membawa risiko. Tetapi mereka ini dua tidak bisa dipisahkan. Jadi kesempatan dan risiko itu selalu datang seperti kembar siam, tidak pernah terpisahkan. Sehingga kalau kita sudah tahu, kita sadar bahwa setiap kesempatan itu ada risiko, maka kita wajib belajar dan memanage risiko dengan cara membatasi dengan namanya menggunakan stop loss. Nah, ini sesuatu yang wajib kita laksanakan tiap kali kita transaksi, tidak boleh tidak. Untuk mereka yang tidak menggunakan manajemen risiko itu sesuatu yang mengundang sesuatu kecelakaan yang bukan akan datang ataupun tidak, tapi pasti datang, cuma pertanyaan adalah kapan. Karena itu udah pasti. Karena ada banyak perusahaan yang walaupun sudah sangat besar, mengelola udah miliaran US, tetap aja bisa bangkrut karena tidak memanage risiko dengan baik. Ya, positive thinking, optimis itu baik di dalam apapun, tapi tidak akan masuk akal kalau kita menciptakan satu sistem di mana kita bisa betul berkali-kali, tapi cukup satu kali salah, kita bisa langsung fatal. Nah, itu bukan sistem manajemen yang baik, itu sesuatu sistem yang sangat konyol, dan sudah banyak buktinya orang-orang yang tadinya itu hari ini, bulan ini, tahun depan, tahun berikut sangat happy, tapi tahun berikutnya lagi kita lihat dia udah hilang ke segala-galanya. Itu adalah sistem manajemen resiko yang sangat-sangat buruk, ya, yang terlalu ambil resiko yang tidak ada terbatasnya. Karena kita harus tahu, ingat setiap kali transaksi kita ambil resiko. Maka kita kalau ambil resiko, maka kita harus memanage. Cara memanage yang paling jitu adalah membatasi. Ya, resiko boleh, salah boleh, yang tidak boleh adalah salah dan rugi yang fatal. Ya, jadi harus batasi kerugian. Nah, jadi sampai di sini sebetulnya rahasianya tidak ada yang spesial. Yang penting adalah kita harus stay healthy, menggunakan online, kemudian cari instrumen yang bisa naik, bisa turun, kita tetap untung. Di antara yang ada di GK itu, semua instrumennya itu bisa digunakan. Dan semuanya selalu ada kesempatan, yang penting adalah kita pelajari baik-baik bagaimana untuk identifikasi sesuatu tren yang sedang naik dan sesuatu tren yang sedang turun. Nah, saya menggarisbawahi istilah sedang di sini. Ya, saya tidak mau menggunakan saya beli sesuatu yang akan naik atau jual sesuatu yang akan turun. Karena sesuatu yang akan itu belum tentu akan naik sebelum kita punya dana habis. Jadi kalau saya beli dengan harga akan naik pada saat harga di 10, maka nanti kalau dia turun ke 9, itu suatu saat juga tetap akan naik. Tetapi saya udah rugi 1. Dan kalau misalnya nanti dia turun sampai ke 8, saya masih pegang, saya udah rugi 2. Tapi nanti akan naik. Tapi apakah dia akan naik dari 7, dari 6, dari 5, 2? Nah, saya nggak tahu. Nah, modal saya kalau misalnya tidak kuat sampai ke titik itu, maka waktu saat dia naik, memang dia naik akhirnya, tetapi dana saya udah keburu habis. Nah, maka itu ada strategi yang tidak tepat, yang saya sarankan jangan sampai gunakan cara yang atau strategi yang bisa betul berkali-kali, untung berkali-kali, ketawa berkali-kali, tapi cukup satu kali salah, langsung adios amigos. Nah, itu cara yang salah. Jadi itu yang saya sampaikan, go online, stay safe, stay healthy, cari yang bisa naik, bisa turun, kontraksi ataupun ekspansi, tetap bisa untung. Ya, untuk yang penting adalah strateginya. Yang pertama, strategi yang tepat yang pertama adalah belajar untuk mengidentifikasi tren yang sedang naik dan sedang turun, bukan akan naik ataupun akan turun. Ya, itu rahasianya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan Pak Kus atau Pak Bimo. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Pertanyaan dibuka via chat boleh atau via bicara langsung, silakan ya. Jadi saya mau nambahkan tadi mengenai rahasianya adalah bagaimana kita berhasil di bisnis forex dan go online itu, bagaimana kita bisa
ambil posisi kecilnya resiko dan rewardnya bisa dibilang 2 kali lipatnya, ya. Karena pertama sekali adalah resikonya dulu kita perkecil. Oke, baik. Rekan-rekan di sini, bagi yang ingin bertanya secara langsung dengan Pak Jem bisa bersuara dengan mikrofon Anda di unmute, silakan. Ada pertanyaan nih dari partisipan. NFP Gold akan naik atau turun, Mr. James? NFP, nanya NFP Gold nih, Pak. NFP nanti goldnya bakal naik apa turun? NFP akan naik atau turun? Tanyanya adalah kenapa apakah NFP yang menentukan harga emas naik ataupun turun. Nah, jadi kalau kita telusuri dari pertanyaannya, seandainya pertanyaannya itu salah, maka dapat jawabannya salah. Jadi intinya itu adalah kita lihat perkembangan NFP itu di dalam kerangka ekonomi Amerika, apakah itu memberikan indikasi ekonominya ini sudah pulih dari COVID ini ataupun belum. Karena ini akan menentukan kira-kira the Fed itu perlu mencetak uang tambahan ataupun tidak. Ya, itu akan menentukan harga emas. Itu salah satu faktor. Jadi kalau misalnya pengen tanya betul-betul tentang apa sih yang sebetulnya bisa menentukan harga emas itu naik ataupun turun, bukan sekadar kita lihat dari NFP. Ya, jadi NFP itu adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan harga itu naik ataupun turun. Jadi saya akan berikan sedikit ulasan. Ya, yang pertama itu adalah kita lihat ekonominya udah pulih ataupun belum. Ya, kenapa itu pertanyaan menjadi penting? Karena kita lihat indeks sahamnya baik Dow Jones, S&P, apalagi Nasdaq itu sudah break high, sudah dari high yang sebelumnya sebelum COVID sudah break, dan bahkan untuk Nasdaq itu udah naiknya sudah jauh sekali. Nah, jadi kalau kita tanya adalah penyebabnya apa? Apakah itu menandakan ekonomi Amerika sudah pulih dari wabah COVID ini? Kalau misalnya ekonomi belum juga ada tanda-tanda sudah pulih, kenapa bisa indeks sahamnya itu yang notabene adalah indikator atau barometer ekonomi suatu negara, kok bisa sampai melejit sampai break high? Ya, jadi kita juga perlu mengingat bahwa indeks saham itu adalah barometer futuristik, artinya dia memimpin ekonomi real dengan waktu antara 6 sampai 9 bulan sebelum kejadian realnya. Jadi kalau misalnya hari ini indeks saham udah break, nah ekonomi realnya kalau misalnya betul terwujud, maka dia akan nyusul 6 bulan kemudian atau bahkan 9 bulan kemudian. Cuma hari ini kita bisa lihat karena ada teknologi, itu kadang-kadang rentan waktu 6 bulan sampai 9 bulan itu bisa saja menjadi lebih singkat. Bisa saja 3 sampai 6 bulan. Ya, karena ini kan perubahan dunia kan sangat cepat gara-gara teknologi. Dan kita perhatikan harga-harga saham-saham yang naik paling fantastis itu adalah saham-saham teknologi, ya, yang ada model-model bisnisnya itu yang berdasarkan atau unsur teknologi yang sangat besarnya itu seperti Amazon khususnya, kita lihat bisnisnya luar biasa. Ataupun kita lihat Microsoft, kita lihat Apple, kita lihat Tesla, ya. Jadi kalau kita lihat Google, Tesla, Microsoft, Apple, Amazon, Alibaba, semuanya ini adalah bintang-bintang yang mendapat untung sangat luar biasa pada saat COVID. Nah, jadi kalau misalkan sekarang kita lihat apakah mereka itu bisa menandakan seluruh ekonomi udah pulih. Nah, jadi khusus untuk ekonomi Amerika, butuh ataupun tidak butuh cetak uang, itu akan pengaruh kepada harga emas. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat ekonomi Amerika itu pilar utamanya adalah konsumsi.
Nah, kita lihat sejak ada COVID ini, konsumsi ini terpuruk. Nah, hari ini, apakah itu sudah pulih? Itu kunci pertama. Kalau misalnya ini belum pulih total, dan kemudian ini larinya terlalu jauh, maka ini mungkin curi start. Nah, kalau misalnya curi startnya itu akan ada dua implikasi. Kemungkinan ada dua. Satu adalah pasar itu tidak turun-turun, udah naik jauh, tidak turun-turun. Sementara ekonomi real itu pelan-pelan pulih sampai mengejar, sampai bisa sejajar dengan indeks yang udah larinya jauh. Nah, itu namanya time correction. Tapi bisa juga ada price correction di mana harganya turun untuk ketemu ekonomi real. Ya, kalau begitu terjadi, maka akan terjadi sesuatu penurunan yang sangat drastis. Nah, sekarang kita ada dua lagi faktor di luar itu. Satu adalah COVID yang kalau misalnya belum mampu untuk diredam, dan kemudian dia berubah lagi wujud, kemudian nular dan terjadi wave kedua seperti yang 1918, yang waktu itu wave kedua dahsyatnya sekitar 4-5 kali lipat dibanding wave pertama. Andai kata itu terjadi, nah itu akan sangat terpukul ekonomi dunia. Cuma kalau kita lihat sekarang ini perkembangan teknologi dunia itu bisa saja mempersingkat waktu untuk mendapatkan vaksin selain vaksin, karena sekarang untuk mencari vaksin ini bukan manusia lagi tapi menggunakan AI. Jadi mereka punya banyak rumus, banyak model yang mereka bisa analisa menggunakan sesuatu algoritma yang sangat luar biasa canggih. Dalam waktu yang sangat singkat dia bisa menemukan ya model-model virus-virus yang bisa untuk dipakai untuk sebagai penangkal. Nah, jadi kalau misalnya sekarang Anda tanya saya itu kira-kira non-farm payroll itu bisa membuat harga emas naik ataupun turun, saya terus terang akan lebih mengacu kepada grafik untuk mencari jawaban. Ya, yang pertama kalau misalnya Anda perhatikan grafik untuk emas yang daily hari ini itu di dalam bentuknya ada dua. Nah, ini yang sangat-sangat hebat. Ya, grafik emas daily itu ada dua pola dalam satu, 2 in 1. Ya, ada pola ascending triangle, descending triangle, dan juga ada symmetrical triangle. Jadi ini ada dua triangle dalam satu triangle. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat menantang untuk kita bisa langsung memutuskan. Tetapi kalau kita lihat dari struktur, kita bisa lihat itu ada kemungkinan besar dia akan coba turun ke bawah satu gelombang. Ya, jadi kalau misalnya dia itu kalau kita lihat ini mungkin kalau Anda ada grafik di depan Anda bisa lihat di tanggal 7 bulan 8 itu ada high di 2074. Itu high yang pertama. Tanggal 7 bulan 8. Kemudian untuk high yang berikutnya ada di 18 bulan 8. Itu high di 2015. Ya, sesudah itu ada rejection yang cukup tajam. Kemudian ada high berikutnya itu di tanggal 1 September di mana hanya mencapai 1992. Kemudian sekali lagi ada juga rejection. Nah, jadi kalau kita lihat rejection ini juga ditantang oleh rejection di level sekitar 1913. Di situ ada rejection juga yang dites berkali-kali ya, dan itu semuanya itu tidak mampu atau tidak sanggup untuk mendorong di bawah level itu. Walaupun dia sempat turun di bawah, tapi itu diusir baliknya itu ke atas itu cukup cepat. Dan sejak itu belum masuk ke wilayah itu lagi. Tetapi kalau kita lihat dari perkembangannya itu makin lama makin rendah low-nya. Jadi kita harus mengakui bahwa sellernya juga makin lama makin galak dan makin cepat untuk menyerang balik. Sementara garis tembok yang ditarik oleh pihak buyer ada di garis di 1913. Jadi kuncinya itu adalah andai kata struktur ini jebol, maka kita bisa ekspektasi harga emas itu untuk turun lagi. Nah, turun sampai ke mana? Estimasi saya itu kalau misalnya itu jebol bisa saja sampai ke level mungkin 1750-an. Ya. Dan 1750-an itu kita bisa lihat itu adalah resistance dan support yang dari tadinya itu adalah sesuatu resistance yang cukup kuat, yang cukup
berhasil. Nah, jadi kalau kita lihat apakah nanti malam itu akan ada sesuatu yang sangat di luar dugaan, datanya sangat bagus untuk dolar, maka itu akan menunjang saham-saham untuk lanjut naik. Sementara untuk mereka yang tadinya berharap untuk emas makin naik itu akan dapat untung, mereka mungkin akan jual, ya. Mereka yang udah beli dari bawah juga mungkin akan ambil profit. Jadi profit taking digabung dengan mereka yang menggunakan ke saham itu, bisa saja mereka menjual emas di sini, pindahkan dananya itu ke saham, karena saham punya potensi naik lebih cepat, lebih drastis dibanding emas untuk naik. Karena mendukung harga emas naik itu yang paling besar sekarang adalah percetakan uang yang tanpa karuan kalau misalnya COVID tidak terkendali. Dan yang kedua adalah kalau ada ketegangan baru, terpicu ada konflik senjata di Laut Cina Selatan antara Amerika dengan China. Jadi kalau tanya apa yang akan terjadi, perhatikan saja nanti datanya. Andai kata datanya itu nanti malam itu sangat bagus buat dolar, maka itu akan jebol dan dia akan coba menuju ke 17.50. Jadi itu saja kalau misalnya untuk gold untuk malam ini. Oke, Pak Kus. Oke, terima kasih Mr. James. Jadi pemaparannya adalah bagaimana untuk emas itu naik karena beberapa faktor stimulus yang unlimited, terutama The Fed, ya, dan yang membuat dampak emas bisa kemungkinan turun tajam, ya, koreksi ya, bukan turun tetapi koreksi, ya, itu dari faktor vaksin yang memang membuat stimulus itu selesai. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak James dari Pak Eka DI, to Pak James Fong. Strategi apakah yang tepat memperoleh profit dengan modal minimalis? Sektor apakah yang tepat untuk berinvestasi mengingat harga sektor teknologi sudah sangat tinggi? Jadi ada dua pertanyaan ya. Jadi saya keep aja pertanyaan sampai sini dulu ya, biar nanti Pak James jawab. Strategi apakah yang tepat memperoleh profit dengan modal minimalis, dan sektor apakah yang tepat untuk berinvestasi mengingat harga sektor teknologi sudah mulai sangat tinggi? Silakan Pak James. Oke, yang pertama untuk yang sistem minimalis, modal minimalis ya. Nah, itu sesuatu pengakuan yang penting, yang sangat-sangat vital. Kalau kita udah mengerti bahwa kita punya modal itu udah minimalis, jangan untuk namanya royal untuk ambil resiko. Ya. Jadi istilahnya kalau kita trading itu, kan kita tahu kita punya modal minimal. Jadi kalau kita mau trading itu, wajib tidak boleh namanya lawan tren. Itu bukan namanya mau cari untung, tapi itu mau cari mati. Ya, bukan cari penyakit lagi, cari mati. Ya. Jadi caranya itu adalah sesuaikan time frame kita yang kita gunakan, itu tidak boleh bertabrakan dengan time frame yang di atas time frame kita gunakan. Contoh, kalau kita menggunakan time frame-nya itu 15 menit untuk trading, ya, jangan sampai yang kita ingin entry itu dengan sinyal berdasarkan time frame 15 menit, tetapi time frame itu pada saat yang sama bertabrakan dengan time frame yang lebih tinggi, misalnya 1 jam ataupun 4 jam. Ya, kalau misalnya sekarang 1 jam mendukung untuk naik, sementara yang 15 menit untuk turun. Ini ibaratnya perda lawan dengan UUD. Jadi kita yang namanya lebih kecil harus mengalah kepada yang lebih besar. Nah, jadi entry-nya kita itu harus dua-duanya mendukung, time frame 1 jamnya mendukung naik, time frame 15 menit juga mendukung naik, dua-dua time frame menyatakan yang sama, maka itu ada valid entry. Ya. Kemudian karena kita punya modal itu minimalis, maka kita punya stop loss juga harus sesuai dengan dana yang kita mampu. Jadi kalau kita lihat itu grafiknya itu adalah grafik itu harus dua-duanya mendukung dan dia punya entry itu sangat dekat dengan tingkat exit ataupun stop loss. Ya. Nah, kalau misalnya kita pengen sesuatu strategi yang memang lebih ampuh lagi, maka kita harus cari entry hanya satu low risk dan dia punya perbandingan risk dengan reward ratio, risknya 1, rewardnya harus 3. Sehingga kalau misalnya kita walaupun lebih sering kali ada cut loss pun,
kita cukup satu kali betul, kita punya loss itu bisa ditutup oleh kita punya profit. Jadi itu di situ kita punya memanage kita punya resiko entry-nya itu harus sangat selektif, dan kemudian kita punya resiko itu manage-nya juga harus sangat-sangat terbatas. Kita harus sangat ketat. Jangan royal dengan loss. Jadi yang harus kita korbankan apa? Frekuensi entry itu harus dikorbankan untuk mencari yang high percentage accuracy. Ya, baru kita ambil posisi supaya kita punya loss itu jarang ada, dan kalaupun ada itu bisa ditutupi yang profitnya itu lebih besar dibanding yang loss. Sehingga kita totalnya itu secara net kita akan dapat net plus yang lebih besar. Ya. Nah, karena kita sudah membatasi kita punya resiko itu kecil, maka kita punya entry itu kita tidak pernah ada istilahnya tekanan mental ataupun psikis yang sampai kita akhirnya tidak disiplin. Ya, seringkali orang-orang tidak disiplin itu adalah karena dia tuh pengen cepat untung, sekali entry-nya itu melebihi apa yang harus dia lakukan, akhirnya mengambil resiko yang tidak kuat dipikul oleh modalnya sendiri, mentalnya sendiri, dan akhirnya ada sedikit saja kesalahan itu langsung akan terhapus dari lapangan main. Ya, nah kemudian untuk pertanyaan tentang saham teknologi yang sudah sangat tinggi. Mungkin yang pertanyaan saya adalah yang dilihat dari sisi tingginya itu adalah dari valuasi atau dari harga. Karena kalau misalnya kita lihat cuma sekadar harga, padahal valuasinya itu masih rendah, maka itu harganya belum tinggi, belum mahal. Ya, kalau kita misalnya mau cari value, maka kita harus cari saham-saham di mana valuation-nya itu masih mendukung, tidak overvalue, ya. Jadi kalau misalnya potensi profitnya itu memang sangat bagus, dan itu memang dia punya market share makin meningkat, dan memang market share meningkat itu bukan karena hanya sesaat, tetapi memang ada program-program yang sudah dilaksanakan, itu bisa membuat dia bisa menguasai pangsa pasar lebih besar, maka itu sesuatu yang masih valid. Kuncinya itu adalah kita lihat dari dia punya sejarah itu, kira-kira dia punya return on equity-nya itu bagaimana. Bukan saja dari return on investment-nya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat dari sisi semuanya itu, dan kemudian dia punya future expected earnings-nya itu juga mendukung, maka kita bisa masih tetap beli, tetapi selalu saya sarankan, pelitlah dengan uang Anda waktu entry untuk saham-saham yang udah naik banyak, hanya beli sesuai dengan tren, tetapi dengan resiko sekecil-kecilnya, dengan cara harga sudah pullback, mencapai ke sesuatu Fibonacci ataupun sesuatu moving average yang memang sudah memadai dan didukung oleh satu ataupun gabungan dua candle yang menciptakan satu candle yang memang untuk bullish. Nah, kalau itu ada, maka Anda bisa ambil entry. Ya. Yang penting adalah sesudah itu Anda menjaga untuk namanya kalau cut loss itu jangan jauh-jauh. Ya, hanya beberapa poin di bawah titik terendah sesudah pullback dan sudah ada terbentuk bullish candle baru Anda entry. Ya, cukup jelas? Ya, bagaimana Pak Eka? Apakah sudah jelas? Responnya dong. Oke. Silakan Mas Bimo, ada yang ingin disampaikan? Apa namanya, untuk ini Pak James mungkin pertanyaan juga buat yang lain gitu ya. Jadi momen terbaik ketika kita mau terjun ke indeks ataupun saham itu tepatnya kapan Pak James? Tepatnya lah, apakah tunggu koreksi dulu ataukah kita ikut harga sekarang aja? Kurang jelas? Jelas Pak James. Jadi gini Pak James, sekarang ini harga sedang tinggi-tinggi Pak James ya. Harga saham ya. Indeks saham sedang tinggi-tinggi. Tapi semalam itu Dow Jones serentak semuanya, Nasdaq, S&P juga koreksi. Apakah itu saat yang tepat kita untuk beli indeks Pak James? Buy indeks? Atau malah akan ada koreksi lebih dalam lagi? Oke, nah ini pertanyaan yang sangat bagus. Apakah ini sesuatu perubahan tren, atau ini koreksi, atau ini hanya sebagai profit taking? Nah, kita semua tahu nanti malam ada non-farm payroll. Kalau misalnya kita sebagai fund manager,
yang sudah beli dari bawah. Dan kalau kita memang fund manager yang masih memang kita punya dana itu kebanyakan itu selalu in the market. Berarti kita tuh seriously invested. Berarti kita punya saham-saham kebanyakan yang memang dalam posisinya profit. Nah, ada berita yang akan diumumkan yang bisa agak eksplosif untuk membuat harga itu berubah arah. Kita nih posisinya ada profit yang besar. Kira-kira terpikir nggak untuk kita ambil profit di sebagian posisi kita walaupun bukan secara total? Pasti ada Pak James. Pasti ada. Jadi kalau misalnya ada satu yang berpikir seperti itu, kira-kira fund manager yang lain mungkin nggak ada juga yang sama pikirannya. Pasti Pak James ada sama juga. Pasti ada. Nah, ditambah lagi yang mikir itu bukan manusia, AI. Dan algonya AI itu semua juga hampirnya 11-12. Sehingga pada saat tertentu itu akan ada orang-orang yang akan atau ada AI atau program-program trading itu yang akan ambil profit serentak. Jadi kalau misalnya kemarin kita perhatikan, cara turunnya itu 3 jam berturut-turut secara drastis. Ya. Kemudian yang paling menonjol itu adalah pada saat dia turun 1 jam sebelumnya dia itu sempat break high sedikit khususnya untuk Dow Jones. Ya. Jadi sesudah dia di break high tapi tidak close high. Nah, ini salah satu yang perlu Anda semua catat. Ada sesuatu yang udah naiknya udah jauh, kemudian ada break high, dan high-nya sebelumnya itu ada bukan 1, bukan 2, jadi ada multiple, kemudian ada break high, tetapi tidak close high. Nah, itu adalah tanda yang sangat-sangat konklusif bahwa itu ada kemungkinan akan datang sesuatu koreksi atau profit taking yang sangat cepat. Khususnya ditambah dengan bintang menjelang ada berita eksplosif yang kelas berat high impact. Nah, jadi kalau misalnya Anda lain kali ke depannya itu melihat ada pola-pola di mana sudah ada beberapa top, kemudian ada berita-berita yang penting yang high impact, menjelang itu mungkin hari yang sama atau malam yang sama ataupun beberapa jam atau beberapa hari, kemudian ada break high, kemudian udah break high-nya tidak mampu untuk close high. Ya, kalau itu yang terjadi, maka itu adalah salah satu tanda klasik di mana menandakan ini kayaknya akan ada program-program masuk untuk ambil profit. Ingat, hari ini kita sudah berhadapan dengan high frequency trading, dengan namanya algo trading, AI yang trading, maka mereka punya algo itu rata-rata akan membuat harga itu bisa saja bergerak karena ada order jual yang serentak dari berbagai fund manager yang cukup besar, ya. Jadi kalau misalnya Anda tanya saya sekarang ini, kira-kira sudah saatnya untuk jual ataupun belum, saya hanya mengatakan sebelum data-data non-farm payroll itu keluar, apapun posisi itu, saya hanya saran short term sesuai dengan pola-pola grafik dan juga Fibonacci. Ya, jangan sampai hold posisi sampai mau lewatin data non-farm payroll. Karena sebelumnya itu akan ada fluktuasi khususnya setengah jam sebelum diumumkan. Ya, kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa menjamin bahwa data itu tidak ada kebocoran. Kalau misalnya ada kebocoran, maka ada saja orang yang sudah mulai ambil posisi sebelumnya. Jadi kita bukan negative thinking, tetapi kita apapun kemungkinan kita selalu harus siap. Ya, kalaupun ada kebocoran, kita sudah siap. Tidak mungkin kita mau ketangkap basah karena kita terlalu optimis, udah jual, udah profit, tapi nggak diambil karena pengennya dapat lebih besar, berharap lebih besar, ternyata ada yang bocor, harganya naik, padahal pola grafiknya kita ngotot karena pola grafik mengatakan turun, padahal time frame yang berbeda itu tidak termasuk dalam hitungan. Ya, jadi kita harus tahu hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang ini apakah sudah saat untuk kita beli? Saya punya saran, apalagi khusus yang minimalis ya modalnya ya. Itu saya saran minggir tiarap, jangan sentuh tangan, jangan gatal. Ya, tunggu sampai selesai. Kalaupun misalnya tangannya udah betul-betul nggak bisa pakai obat, nggak bisa pakai diikat, silakan masuk, tetapi dengan stop loss yang sangat sempit, yang sangat ketat. Dapat profit kecil pun harus lari. Jadi gerilya saja. Oke? Oke. Thank you Mr. James atas jawaban tadi. Jadi intinya poinnya ialah kita masih wait and see dulu Bapak Ibu
terkait yang mau beli indeks ya. Tapi mungkin untuk forex juga sama. Harus ada wait and see dulu. Ada lagi pertanyaan buat nasabah yang lain yang bertanya lagi ke Pak Kus ataupun ke Pak James? Silakan Pak. Yang ingin bertanya lagi terkait materi kita hari ini, peluang-peluang trading mungkin Pak Kus ada yang bisa kasih bocoran terkait peluang trading? Apa masih nunggu dulu? Lagi sama seperti yang tadi dipaparkan oleh Mr. James, karena planning sangat penting dalam sebuah trading ya. Rencanakan dulu antara risk dan reward Anda, cari resiko yang terkecil dan reward yang memang demikian minimum mungkin 2 atau 3, sehingga perencanaan itu dapat kita implementasikan ke dalam dunia trading. Ya. Terkait tadi Pak James sampaikan mengenai gold, ada 2 jadi satu ya, ada D1 itu ada 2 pola yang terjadi antara symmetric triangle dan descending triangle. Nah, ini menunjukkan bahwa harga itu akan saat ini mungkin masih sideways ya terhadap semua pair mata uang, terutama yang against dolar. Tapi kembali nggak nutup kemungkinan bahwa tren itu masih terbentuk pada grafik. Karena grafik itu nggak pernah bohong ya. Semua itu bisa dimanipulasi secara politik maupun secara geografis, tetapi di sini kita lihat lagi grafiknya itu menandakan bahwa ada tanda-tanda ketidakpastian ya. Nah, ini Mas Bimo, ketidakpastian terhadap komoditas ya, karena masih dilematis dari virus corona, lalu stimulus dari bank sentral, lalu vaksin yang memang saling berlomba-lomba untuk mencari vaksin ya. Strategi trader yang sederhana paling ya tadi yang pertanyaan Pak Eka yang mengenai modal yang minimalis ya. Tetap kita mencari yang low risk, mungkin ambil time frame yang nggak terlalu besar. Kalau saya curiga di emas ini udah ada tanda-tanda ini terjadi sideways ini. Nah, mungkin plan saya kalau misalkan dia break atas pivot, ya, ini ada semacam flag ya. Kalau dia break atas pivot, kemungkinan besar masih dalam kondisi sideways. Dan ini pendapat saya, tetapi bisa jadi salah karena probabilitas tentang NFP. Ya. NFP saat ini mungkin masih dalam kondisi tidak terlalu signifikan. Karena apa? Karena masih dalam fase COVID-19 di Amerika. Walaupun tenaga kerjanya mungkin bertambah ya dari sektor jasa maupun sektor PMI ya, tapi nggak untuk kemungkinan kondisi saat ini masih belum menutup volume besar terhadap gold ya. Bisa saja saya salah karena pakar saja menganalisa NFT itu nggak pernah, jarang hampir benar dan jarang hampir sama ya. Ada lihat di kalender ekonomi antara forecast dan actual tuh pakar yang memang mungkin dari Citibank ya, mungkin dari Bloomberg dan dari beberapa sumber-sumber pakar lainnya nggak pernah hampir sama ya, dari data-data actual dan data-data forecast ya. Dan yang tadi Pak James sudah sampaikan, mungkin ada bocoran-bocoran, bisa saja terjadi bocoran-bocoran karena sekarang teknologi sangat canggih ya, beda sama kita trading zaman dulu itu belum ada namanya bocoran-bocoran, reaksi setengah jam bahkan 15 menit sudah ada pergerakan. Nah ini bisa saja yang memang tertipu oleh pergerakan pasar ya, dan bisa colong start duluan. Oke, kembali lagi mengenai pola grafik ya. Mungkin manfaatkan malam ini adalah
XAUSD, Euro USD, dan mirroring biasanya Euro USD bersama dengan dolar Swiss ya. Feedback suara saya ya. Itu aja sih Mas Bimo, mungkin nanti malam saya akan adakan live trading bareng ya, non-farm parole, sehingga kita sama-sama saksikan secara langsung ya, nonton bareng dan memanfaatkan peluang trading bareng. Apakah NFT ini sangat besar pergerakannya atau hanya sekedar mix. Dan saya ada tips mengenai trading NFT. Ya kita nggak perlu sotoy menganalisa bahwa nanti NFT bisa kuat, nanti NFT bisa lemah. Tunggu saja datanya. Ya, kalau 3 data bagus untuk dolar, oke, kita bisa entry buy dolar. Kalau 3 data tidak bagus untuk dolar, ya kita bisa sell dolar. Ya, karena 3 data tersebut adalah tidak hanya dari NFT saja, ya ada tingkat pengangguran dan upah kerja. Ya, kalau 3 data mix ya mau trading. Oke. Ini ada pertanyaan. Cek audio. Cek. Tentang USDT. Nah, Pak James, masih ada? USDT. USDT. Pak Chandra bertanya tentang USDT. USDT, Pak James. USDT. DT. Ini sama? Apa ya itu panjangannya? Coba denger, Pak. USDT. Nggak jelas. Cek. Coba. Ya, silakan Pak, bicara saja. Coba diketik, coba lihat. USDT tulisannya. Silakan Pak. GBP maksudnya? Oh, cryptocurrency. Oh, iya kripto, benar. Tether ya? Nah, Tether. Bitcoin tapi yang nilainya sama dengan dolar. Satu USDT sama dengan 1 USD. Ethereum maksudnya? Ini Pak James, sorry. Ini nasabah nanya terkait pergerakan harga kali ya dari Bitcoin, dari cryptocurrency yang bernama Tether. Ethereum. Ya, jadi mungkin pandangan Pak James sekali secara general lah terkait cryptocurrency itu seperti apa. Khususnya apalagi banyak cryptocurrency baru-baru kan sekarang. Itu Pak James bagaimana Pak James menanggapi? Kalau untuk namanya cryptocurrency, saya punya saran jangan terlalu spekulatif. Sementara yang masih bisa dipercaya itu sekarang seperti yang paling jago itu kan Bitcoin. Yang aman-aman saja sementara waktu. Kalau misalnya untuk yang baru-baru itu spekulasinya sangat luar biasa. Tapi kalau memang itu betul, itu kalau jadi sama berhasil, itu untungnya juga luar biasa. Cuma itu aja. Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti juga hilang juga ya segitu. Ya kalau misalnya contoh saya sekarang saya beli $1.000. Ya, kripto yang baru. Saya simpan di situ $1.000. Kalau misalnya dia mau berhasil jadi 10.000, mau jadi 100.000, silakan. Tapi kalau misalnya dia hilang ya udah bayarin aja, nggak usah pusing. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, jadi kalau misalnya kita sekarang mau lihat dari sisi kriptonya itu, kira-kira ini kriptonya pantas kita beli ataupun tidak. Kita harus bandingkan dengan yang sudah ada dulu. Kira-kira kelebihannya apa? Ya, di belakangnya siapa? Manajemen dan background-nya seperti apa? Dasar-dasarnya penggunanya itu apa. Nah, jadi kalau misal itu aja, jadi jangan cuma lihat dari harga itu semua nggak ada artinya, ya. Jadi kuncinya itu bukan di harga, tetapi pada fungsinya dasar-dasarnya ini kira-kira mata uang masih bisa ataupun tidak dipakai untuk dalam waktu sekian lama. Karena banyak sekali hari ini yang ciptakan kripto. Bahkan kalau siapapun mau ciptakan kripto, silakan nanya ke saya, nanti saya bisa bantu. Nanti mau pakai namanya Bimoto atau misalnya Kuswanto itu bisa jadi. Ya, thank you, Pak James. Cryptocurrency ini sebenarnya supply demand-nya itu pemainnya siapa Pak James? Kalau forex kan kita tahu ya dia big boy. Nah, itu makanya kembali kepada yang menciptakannya itu mampu ataupun tidak menciptakan animo masyarakat untuk ikut. Nah, sekarang itu apakah ini ya, apakah ini sesuatu yang memang akal-akalan atau memang ada dasar-dasarnya?
apakah ada perusahaan-perusahaan besar itu yang menerimanya. Nah, kalau misalnya tidak ada perusahaan besar yang menerimanya, ya itu berarti kita lupakan, jangan buang waktu, nggak ada gunanya. Ya, kalau misalnya kita mau cari cuma sekadar fun itu, mendingan kita beli tiket, kita ke Genting aja di Singapura. Oke, berarti the real business masih forex ya, currency ya, putaran. Karena pemain forex itu udah kita sama-sama tahu dari bank-bank besar, kawan-kawan manajer besar, tetapi yang lebih real begitu. Tapi kalau misalnya kita mau ambil resiko yang memang sangat spekulatif, ya itu kita harus siap-siap aja. Kalau misalnya itu sampai, ya udah kita udah siap. Tapi kalau misalnya ini betul-betul berhasil, kita dari 1 juta menjadi 1 miliar, ya boleh kita itu. Tapi kita dari awal kita harus sudah siap, itu hangusnya total. iya, berarti sama seperti yang tadi Pak James bilang ya, sampaikan ya, sama saja kita berjudi ya di cryptocurrency. Kalau memang ada berhasil, berapa untung kita keluar saja ya Pak James ya. Ya, lebih baik jangan terlalu lama ditahan kali atau gimana? Itu kalau trading kita bisa batasi resikonya. Tapi kalau untuk kripto yang baru, itu kita susah sekali untuk membatasi. Ya, boleh kita pakai stop loss, boleh. Ya, tapi karena itu sesuatu yang sangat gampang untuk diciptakan atau dimanipulasi, kita harus ingat itu Ethereum itu pernah ketika itu dari, kalau nggak salah ini tuh sekitar $200, ya, hitungan menit itu bisa turun sampai 10 sen. Ya, hitungan menit. Balik lagi dalam hitungan menit lagi ke atas. Jadi kalau kita misalnya pasang stop loss, itu tetap akan kena. Nah, jadi walaupun itu bukan sering kali terjadi, kalau misalnya kita mau siap ambil resiko itu, ya silakan, nggak masalah. Silakan, tapi kita harus konsekuensinya harus sudah tahu dari awal, kita punya uang bisa hangus, bisa total habis. Jadi kalau kita nggak siap resiko itu, lebih baik kita jangan cari yang terus spekulatif, kita cari dari instrumennya, dari sistem, dari strateginya yang memang bisa diandalkan, yang memang udah terbukti. Oke, bagaimana Pak Chandra mengenai Ethereum, mengenai USD terhadap Ethereum itu ya, bahwa ini salah satu cryptocurrency yang tergolong baru, sehingga memang saya juga lihat di sosial media juga publikasi mengenai harganya tuh sama seperti Bitcoin ya, lari terus ke atas. Jadi tergoyang, kita ingin minat untuk membelinya gitu Pak James. Nah, karena selama demand-nya masih ada, jadi supply untuk memberikan instrumen yang baru itu semakin dinamis sekarang ini. Ya. Oke. Oke Pak, jelas. Terima kasih Pak Chandra. Oke, di sini ada pertanyaan Bu Tini, berapa persen profit ideal dalam trading forex dan gold? Berapa persen profit ideal? Itu dalam waktu berapa lama? Nah, ini kembali lagi. Investasi berbanding lurus dengan waktu. Ya. Kembali lagi. Resiko kita ukur dulu. Ya, tadi Pak Jem sudah sampaikan resikonya tuh yang ambil yang resiko terkecil. Ya. Ideal kita berapa kali dagang atau trading, atau memang kita membuat konsep trading forex ini dengan long term, medium term, atau short term. Konsepnya dulu. Oke. Pertanyaan dari Pak Chandra Kusuma ya mengenai day trade mengenai euro dolar, atau pada tren D1 misalkan. Pertanyaan untuk saya. Pada saat kita melihat tren D1, misal tren naik, tapi pada puncaknya membentuk sideways. Jadi patokan kita sideways kah gitu ya maksudnya. Kayak biasanya gelombang itu, sebuah tren itu ada fase sideways ya. Dan kita lihat lagi dalam Elliott-nya, ya, di mana dalam pergerakan impuls itu kurang lebih ada 5 gelombang ke atas dan 3 gelombang koreksi. Untuk lengkapnya gelombang impuls, naik dan koreksi. Nah, jika sudah tercapai gelombang 5, itu biasanya membentuk gelombang koreksi, tetapi jika belum mencapai gelombang kelima, ya, ada pola-pola grafik yang mendukung dan membentuk sideways. Nah, jika pasar terjadinya sideways, simpel saja Pak, ya, kita mau masuk silakan,
mau entry setelah break dari sideway pun juga silakan. Karena apa? Masing-masing punya cara. Misalkan di D1 terbentuk sideway. Kita tradingnya day trade atau intraday atau harian ya. Lalu Bapak mau entry pada time frame yang kecil, mungkin minimumnya di M30 atau H1 dengan memanfaatkan sideway, tetapi frekuensi untuk ekspektasi target profitnya itu nggak bisa kita terlalu besar. Dengan sideway kita bisa patokan support dan resisten saja, Pak. Jadi buy on support, sell on close di resisten. Nah, itu jika pada pergerakan grafik naik. Ya, selama market itu sideway pada gelombang impuls ya. Masih dalam gelombang belum tercapai gelombang kelima. Nah, seperti itu aja sih. Jadi masih berarti pergerakannya masih dalam kondisi sideway, ya kita jangan terlalu berekspektasi tinggi untuk mendapatkan profit keuntungan yang memang target profit kita mungkin 200 pip atau 300 pip, sehingga sideway-nya itu hanya terbatas mungkin hanya 150 pip atau 100 pip saja. Dan intinya kunci kita mengambil posisi dengan risk yang kecil, ya. Pastikan itu dengan resiko kita berapa persen dan berapa pips ya dari swing low kalau kita mau buy, dan berapa pips dari swing high jika kita ambil posisi sell. Nah, kalkulasikan terlebih dahulu entry kita bersama risk dan reward yang kita ambil. Dan jangan berpikir win rate-nya dulu ya. Win rate misalkan 7/2 ya, 7 kali menang 7 kali menang 2 kali kalah, tetapi dengan risk reward yang sangat besar. Ya, 7 kali menang 2 kali kalah, ya, stop loss-nya itu kurang lebih bisa sampai 200 pip. Menang Anda hanya atau profit Anda hanya 20 sampai 50 pip. Ya, dihitung kalkulasi tetap belum bisa win secara keseluruhan. Oke? Oke, makasih Pak Gus. Sama-sama, Pak. Baik, saya kembalikan ke Mas Bimo, ada tambahan lagi? Suaranya. Baik. Saya sih tidak ada, Pak Kus. Mungkin ada yang lagi yang ingin bertanya terkait bisnis di forex atau commodity gitu ya. Silakan. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Sebelum kita mengakhiri sesi webinar pada sore hari ini. Tidak ada? Saya cukup Pak Kus ya, Pak James. Pak Kus, thank you Pak Bimo. Ya. Oke. Jadi itu saya terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau hadir di webinar kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu dari Pak James dan juga Pak Kuswanto itu bisa bermanfaat untuk trading gitu ya. Bisa makin konsisten untuk cuan. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tetap belajar terus karena investasi terbaik adalah investasi untuk diri kita sendiri, yaitu selalu belajar, buat seminar, ya, workshop dan lain-lain, baca buku gitu ya. Jadi memang itu yang terbaik lah ketika kita mau berinvestasi. Sebelum berinvestasi ke bidang lain, kita berinvestasi untuk diri sendiri dulu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada sore hari ini. Kita ketemu lagi Jumat minggu depan dengan tema yang berbeda, dengan juga pemateri dari Pak James dan juga Pak Kuswanto. Ya, kayaknya Jumat depan kita bahas USD versus gold ya. Oke, boleh. Temanya itu insya Allah menarik akan diangkat itu. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak James. Nanti malam jam berapa Pak Kus? Nanti malam 18.30 kita. 18.30 ya? Yes. Pak. Thank you semua. Thank you. Pak Yunan. Yup. Baru kelihatan Pak Yunan. Ada terus. Ajang reuni nih. Ajang reuni paling. Terima kasih semuanya. Halo, Pak Chandra, Pak Yunan. Ya, sampai ketemu nanti malam Pak Bimo ya. Bosku. Bosku.
Itu kumis. Wah, Pak Johan, apa kabar Pak Johan? Pak Bimo kumisnya baplang banget tuh. Iya Pak, nanti saya potong, saya lupa motong. Ya, siang ini kita nggak live, nggak all out ya, karena ini event GK Invest di mana tidak ada satu rekomendasi entry. Jadi saat live trading lah nanti malam kita akan Di malam. informasikan. Dikasih linknya ya Pak Kus? Ya, saya sudah share ke tim sales ya, ke tim sales biar nanti dari Bapak dan juga akan disampaikan. Siap. Oke. Sampai ketemu nanti malam. Makasih. Pertemuan nanti malam, makasih semuanya Bapak dan Ibu Ya, ya. makasih Thank you Mas Pak, Bimo. thank you semua. Salam Iya sehat Pak, selalu, ya. ya. Terima kasih semuanya. Bercanda, thank you Pak. Yuk, makasih Pak Cimo. Yo.